action let's go 저 건물을 찾으러 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Moderator dan editor. Saya Diana Evayanti sebagai narator 1 Dan saya Dewi Astuti sebagai narator 2. Kenalkan, saya Eli Septiana dari Assalamualaikum. A few moments later. 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Eli Septiana sebagai moderator dan editor. Saya Diana Evayanti sebagai narator 1 Dan saya Dewi Astuti sebagai narator 2. Di sini kami akan menjelaskan tentang materi Sukiman Masyumi yang akan dijelaskan oleh rekan-rekan saya. Program Kabinet Sukiman adalah sebagai berikut. 1. Menjalankan tindakan-tindakan tegas sebagai negara keamanan dan ketentraman, serta menyempurnakan secara kemakmuran nasional dalam jangka pendek untuk mempertinggi sosial ekonomi rakyat, memahami hukum agraria sesuai kepentingan petani, dan mempercepat usaha penempatan bekas pejuang dalam waktu singkat. Yang ketiga, menyelesaikan persiapan pemilu untuk membentuk konstituante dan menyelenggarakan pemilu dalam waktu singkat. Keempat, mempercepat otonomi daerah. Yang kelima, menyiapkan undang-undang tentang pengakuan serikat buruh dan perjanjian kerjasama. 6. Menjalankan politik luar negeri yang bebas dan aktif untuk perdamaian, menyelenggarakan hubungan Indonesia-Belanda atas dasar Unite Statut menjadi hubungan berdasarkan perjanjian internasional. Mempercepat peninjauan kembali persetujuan KMB dan menindakkan perjanjian yang merugikan negara dan rakyat, serta memasukkan Irian Barat ke dalam wilayah Republik Indonesia secepatnya. 7. Meningkatkan kesejahteraan dan kesehatan rakyat. Penyebab jatuhnya Kabinet Sukiman. 1. Adalah ketidakharmonisan hubungan antara pemerintah dengan pihak militer. Buruknya hubungan antara pemerintah dengan militer dimulai karena tidak masuknya Sultan Hamengkubuwana IX dalam kabinet untuk pertama kali sejak 1946. Hubungan ini diperparah dengan keputusan Menteri Kehakiman Kabinet Sukiman, yakni Muhammad Yamin, untuk membebaskan 950 orang tahanan yang ditangkap oleh tentara. Pihak militer yang tidak senang segera menangkap kembali para tahanan yang dilepaskan tersebut. Hasilnya, Muhammad Yamin harus mengundurkan diri dari jabatannya. 2. Adalah krisis kebijakan luar negeri, tak lain adalah keputusan kerjasama Indonesia dengan Amerika. Bahkan, hanya sebulan setelah persetujuan MSA ditandatangani, atau tepatnya pada 23 Februari 1952, Kabinet Sukiman Masyumi demisioner. Hal-hal yang tersebut menjadi penyebab jatuhnya Kabinet Sukiman. Bahkan, mosi yang disampaikan Sunario menuntut supaya semua perjanjian internasional harus disahkan lewat parlemen. Mosi ini kemudian diikuti
dengan adanya tuntutan PNI supaya kabinet mengembalikan mandat pemerintahan kepada presiden. Akibatnya dari mosi ini, Menteri Luar Negeri saat itu Ahmad Subarjo mengundurkan diri. Kemudian diikuti oleh seluruh anggota kabinet Sukiman mengundurkan diri dari jabatannya. Pada Februari 1952, pemerintahan kabinet Sukiman akhirnya resmi berakhir pada 3 April 1952. Kabinet ini kemudian digantikan oleh Kabinet Wilopo. 트레저와 함께 달려 Ready for action, let's go 트러블 물을 찾으러